Kantung Khairul Ummah NIM 2211091015 dari 2C D4 Tril. Di sini saya akan mereview jurnal saya yang pertama, yaitu dengan judul pengaruh jumlah komputer terhadap tingkat radiasi elektromagnetik dan dampak kesehatan manusia dalam lingkungan teradiasi. Baik, di sini penulis jurnalnya yaitu Muhammad Arif Hermawan, Upi Nurbaiti, dan Yulianti. Review saya pada kesempatan ini yang pertama yaitu resume jurnalnya. Resume jurnal yang dapat saya ambil yaitu perkembangan teknologi membuat banyak perubahan dalam berbagai bidang dan sektor aktivitas manusia. Penggunaan teknologi seperti komputer yang berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan yang ditimbulkan karena pada komputer, selain menampilkan gambar dan teks pada monitor, komputer yang sedang digunakan juga mengeluarkan radiasi dan gelombang elektromagnetik yang tidak dapat dideteksi oleh indera mata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah komputer terhadap tingkat radiasi elektromagnetik dan dampak dari kesehatan. Hasil penelitian tingkat radiasi elektromagnetik yang ditimbulkan oleh beberapa jumlah komputer menunjukkan radiasi elektromagnetik sebesar 0,03 mt sampai 0,051 mt. Tingkat radiasi warung internet di Desa Jatibarang dengan jumlah komputer 7 unit dan masih tergolong aman untuk manusia atau pengunjung warung internet. Nah, pada resume yang saya dapat ini, saya menambahkan yaitu gelombang elektromagnetik adalah gabungan medan listrik dan medan magnet yang berosilisasi dan merambat melewati ruang membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Radiasi gelombang elektromagnetik terbagi menjadi dua, yaitu radiasi pengion dan radiasi tidak pengion. Radiasi pengion adalah radiasi yang memiliki frekuensi sangat tinggi serta memiliki energi yang dapat memecahkan elektron yang saling berikatan. Radiasi non-pengion adalah radiasi dengan frekuensi rendah dan memiliki energi yang tidak dapat memecahkan elektron. Terdapat beberapa perbedaan antara kedua kelompok radiasi gelombang kemampuan radiasi gelombang elektromagnetik untuk mengionisasi molekul. Kelompok gelombang ionisasi dapat mengionisasi molekul atau partikel sehingga apabila terkena tubuh manusia, maka akan menyebabkan efek takut dan kronis. Efek samping secara akut dapat terjadi dan dapat menyebabkan sindrom saraf pusat, mual. Bahaya yang ditimbulkan oleh radiasi elektromagnetik bagi manusia yaitu sakit kepala, insomnia, kerusakan hepar. Nah, pada jurnal ini penelitian merupakan penelitian survei untuk menganalisis perubahan tingkat radiasi elektromagnetik terhadap jumlah komputer. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2020 di warung internet Desa Jatibarang. Alat yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut, yaitu komputer, HP yang terpasang aplikasi EMF, peralatan tulis untuk mencatat hasil radiasi dan wawancara. Kelebihan isi jurnal yang dapat saya ambil yaitu adanya grafik dan tabel tingkat radiasi lingkungan yang dapat membuat kita yakin bahwa radiasi pada komputer itu benar-benar adanya. Dan pada jurnal ini mengambil sebuah kasus di warnet, di mana warnet ini adalah tempat biasanya kebanyakan remaja yang melakukan kegiatan lewat komputer.
seperti main game dan lain-lain sebagainya. Nah, dari kasus itu remaja lebih berpikir untuk tidak menggunakan komputer selama berjam-jam karena dapat menyebabkan radiasi dan berbagai penyakit lainnya. Seperti jurnal yang sudah saya cari, inilah tingkat radiasi elektromagnetik pada lingkungan menurut tabel. Nah, yang pertama itu ada 1 unit, tingkat radiasinya itu 0,037 mt. Yang kedua itu 2 unit, 0,038 mt. Yang ketiga 3 unit, 0,40 mt. Yang keempat 4 unit, 0,41 mt. Dan kelima 0,046 mt. Yang keenam 0,048 mt. Ketujuh 0,51 mt. Nah, ini terdapat grafik tingkat radiasi elektromagnetik terhadap jumlah komputer. Nah, yang pertama yaitu pada posisi 1 0,035 37, naik ke kedua dan naik ke 3, 4, 5, 6, dan 7. Beginilah tabel dan grafik dari tingkat radiasi internet pada Jatibarang. Tingkat radiasi lingkungan warung internet dapat diamati secara mudah pada grafik. Yang pertama itu sebesar 0,037 mt sampai 0,51 mt. Pada grafik 1 dapat dianalisis bahwa semakin banyak komputer yang dinyalakan akan menyebabkan semakin tinggi tingkat radiasinya. Namun, data tidak radiasi yang didapatkan masih dalam tingkat radiasi yang aman bagi manusia. Hasil yang didapat sesuai menurut WHO mengenai tingkat radiasi maksimum yang dapat diterima tubuh manusia yaitu sekitar 0,01 mt. Dengan jumlah komputer yaitu 7 dalam ruangan masih aman untuk manusia. Pada penelitian dilakukan dengan menggunakan komputer dengan jumlah 11 unit, tingkat radiasi elektromagnetik menunjukkan sebesar 0,139. Tingkat radiasi lingkup yang melebihi 0,1 mt sudah melebihi ambang batas radiasi elektromagnetik dan dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Gelombang elektromagnetik yang dipancarkan membawa partikel. Partikel gelombang dengan frekuensi tinggi membawa lebih banyak energi medan. Nah, itulah kelebihan isi jurnal yang dapat saya ambil. Selanjutnya itu kekurangan dari isi jurnal. Kekurangannya yaitu yang dapat saya ambil dari jurnal ini yaitu di sini dalam jurnal ini tidak disebutkan dari tingkat mananya yang banyak menggunakan komputer. Apakah itu dari kalangan remaja, anak-anak, dan orang tua. Tidak disebutkannya dari mana banyaknya menggunakan komputer. Sehingga saya dapat mengambil kekurangannya yaitu tidak tahu di mana kalangan yang banyak menggunakan komputer. Nah, langsung saja kita masuk ke kesimpulan yang dapat saya ambil. Kesimpulannya yaitu hasil penelitian yang sudah dilakukan yaitu adanya pengaruh tingkat radiasi yang ditimbulkan oleh jumlah unit komputer pada lingkungan. Penelitian yang dilakukan pada warung internet Desa Jatibarang dengan jumlah komputer 7 unit masih tergolong aman. Untuk tingkat radiasi yang ditimbulkan kepada manusia untuk jumlah unit komputer pada ruangan yang melebihi ambang batas tingkat radiasi elektromagnetik berjumlah 11 unit komputer. Dampak yang ditimbulkan oleh radiasi elektromagnetik yang berlebihan yaitu beberapa gejala yang ditemukan antara lain jantung terasa berdebar-debar, mual dan tanpa ada penyebabnya, rasa sakit pada otot-otot,
telinga berdenging, kejang otot, gangguan kejiwaan berupa depresi serta gangguan konsentrasi. Nah, pada saran saya pada jurnal kali ini yaitu yang pertama disebutkan itu berapa tingkat gejala yang ditimbulkan oleh radiasi komputer tersebut. Misalnya pada rasa sakit pada otot-otot itu berapa grafiknya yang melebihi tingkat radiasi pada komputer. Begitupun dengan penyakit-penyakit lainnya. Bisa di sini dilihat lagi bahwa remaja-remaja tersebut menggunakan komputer tidak begitu melebihi dan berjam-jam lagi untuk menggunakan komputer, karena dapat menyebabkan seperti jantung terasa berdebar-debar tadi, dan mual yang dapat menyebabkan rasa yang tidak jelas, rasa sakit pada otot-otot, telinga berdenging, dan lain sebagainya. Nah, untuk kesimpulan tambahan yang dapat saya ambil yaitu di sini penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada pekerja rental dilakukan sekitar 20 orang pekerja, didapatkan data bahwa 40% pekerja mengeluarkan mata lelah, 20% pekerja mengeluhkan mata terasa kering, 35 pekerja merasa mengalami penglihatan yang kabur, 50% pekerja mengeluhkan merasa sakit kepala, 65 pekerja mengeluhkan pegal di bagian leher, dan 35 pekerja mengalami nyeri punggung. Berdasarkan data tersebut, dikarenakan durasi kerja di depan komputer yang lama penggunaan serta bekerja di depan komputer juga ternyata melebihi pengaruh yang besar terhadap timbulnya pekerja rental gangguan computer vision syndrome atau CEV. Nah, saran saya tadi di sini sudah dicantumkan persen-persennya. Saran saya tadi kan ada diapakan kayak kelebihannya tadi, ada grafiknya. Nah, di sini ada persen-persennya, mungkin dari sini udah dicantumkan berapa persen-persennya penyakit-penyakit. Baiklah, sampai di sini jurnal pertama yang dapat saya review. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.